Jadi kita belajar review text. Yang pertama di review text ini adalah sesuatu yang kita bisa kasih saran, kita kasih kritik, kita kasih solusi sama sebuah karya orang. Sebuah karya orang ini contohnya di dalam film, di dalam buku, di dalam puisi juga kita bisa mengkritik karya orang lain. Kita bisa meng-give sebuah gimana sih karya ini kurang baik, kurang bagus, ini setiap kalimat ini kurang tepat, kayak gitu. Jadi di dalam review text ini ada yang namanya structure text. Sebelumnya kita udah kan tahu apa itu structure text, structure discussion text. Kemarin kita belajar discussion text. Ada yang masih ingat? Yang itu, yang kalimat pro, argumen apa? Argumen for, lalu? Nah, jadi kalau discussion text itu strukturnya argumen for sama argumen against, yaitu pro dan kontra. Jadi kalau di review text itu ada strukturnya. Yang pertama introduction, yaitu memperkenalkan sebuah karya seseorang, memperkenalkan film, memperkenalkan buku, puisi, gambaran umum dari film tersebut, gambaran umum dari video tersebut, gambaran umum dari buku tersebut, gambaran umum dari puisi tersebut. Misalnya kalau di film, gambaran umumnya siapa-siapa aja yang pemain, aktor, aktris yang ada di dalam film tersebut. Terus yang kedua itu evaluation, yaitu setelah kita tahu gambaran umumnya, setelah kita tahu dia itu bisa kita perkenalkan dari film tersebut. Biasanya kalau kita ngomong sama kawan kita tuh misalnya cerita apa, film apa contohnya yang bisa kita contohkan? Horor. Apa? Horor. Film horor. Jadi kalau kita bisa ceritakan sama kawan kita, kalau si pemainnya ini, pemainnya si Rinaldi, sama si Rahman. Si Rahman ada nama aktornya si Rinaldi, ada yang nama aktornya si Rahman, ada yang si Aulia, gitu. Terus yang kalau di evaluation ini, kalau di bagian evaluation ini, kita bisa tahu karakter dari film tersebut, karakter dari pemain, artis, aktor tersebut. Misalnya, kalau si Rahman, dia antagonis di dalam film tersebut. Kalau siapa lagi? Rinaldi. Dia orangnya baik. Good people. Bad. Interpretation. Ini tadi kita evaluation udah tahu kan karakter dari di film tersebut. Ada yang antagonis, ada yang baik, ada yang protagonis, ada lagi yang mana? Ada yang biasa aja dia sebelumnya. Jadi kalau di interpretation ini alur cerita dari film tersebut, alur cerita dari buku tersebut, dari puisi tersebut, apa dia alur ceritanya slow aja atau alur ceritanya itu alur mana? Alur maju, alur mundur. Terus lagi ceritanya gimana? Yang ekstrim, yang menegangkan. Terus yang keempat itu summary. Di dalam review text itu yang terakhir itu summary. Summary itu sama yang namanya dengan conclusion, kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari film, buku dan sebagainya. Kalau dia buku si kancil. Apa yang biasanya di situ kan ada petuah di akhirnya. Ada kesimpulan, ada kata-kata motivasi.
di ceritanya itu di film itu di awalnya suaminya jahat, terus sampai itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari sebuah karya orang lain, baik itu film, buku, puisi dan lain sebagainya. Oke, next kita buat biar agak lebih paham, kita buat kelompok ya. Buat kelompok mendeskripsikan yang empat ini, baik terserah itu mau film, mau buku, mau film suara hati istri, oke, mau film Filipin juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mendeskripsikan, ada introduction-nya, evaluation-nya, interpretation-nya, ada summary-nya. Jadi kita bagi satu per grup atau satu orang per kelompok. Satu orang, setiap orang satu yang mendeskripsikan dari empat ini, baik itu novel, buku, puisi, apapun itu. Oke, udah tahu siapa orangnya di setiap grup kan? Oke, dari grup ini Reza, oke, ceritakan sebuah film, buku, apapun itu. Contohnya seperti Filipin yang menceritakan dua orang anak kembar dari Malaysia yang hobinya sering bermain, yang kembarannya suka makan, terus ya pokoknya menceritakan tentang kehidupan mereka. Terus interpretationnya itu dia itu anak-anak yang kembar. Ya, anak-anak kembar yang hobi bermain, yang menceritakan mereka sering bermain di situ dan mengusiri kakak-kakak mereka. Oke, jadi dari film yang Reza tonton, apa kesimpulan dari yang bisa didapat dari film itu? Kesimpulan yang bisa didapat, ya, Mereka saling menyayangi, ya mereka saling menyayangi, terus saling membantu juga sama, terus mereka saling menasihati, juga tolong menolong. Jadi dapat disimpulkan dari film itu tadi saling menyayangi di antara mereka berdua, walaupun mereka nakal sama kakaknya, tapi kakaknya itu sayang sama mereka walaupun kakaknya sering marah-marah. Oke, good. Oke, next. Barisan ini siapa tadi? Oke, Wildan. Pernah nonton film Ali. Itu menceritakan tentang seorang bocah yang dengan apa ya? Ya kemampuannya tidak ada sebetulnya, tapi karena hoki dia dapat sebuah alat gitu. Baru Iris. Yang nama Iris namanya, ya kan. Baru dia dilatih dalam sebuah markas gitu kan, Bu. Nah, tapi dia karena terlalu lemah, dia diremehkan, tapi dia terus tetap berusaha sehingga dia menjadi lebih kuat. Itulah Agent Ali. Oke, jadi bisa disimpulkan dari Agent Ali ini, walaupun dia diremehkan sama orang Dia lain, tetap berusaha. walaupun dia mempunyai kekurangan, tapi dia tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bisa membantu orang banyak juga. Oke, good. Ali memang kuat. Oke, next. Oh, ternyata ini film atau buku? Novel. Oke. Orang yang bandel tidak mau menuruti perintah gurunya, hingga di suatu kejadian bulan Ramadan dia itu melenyapkan nyawa anak santri, yaitu dengan membakar wudhunya. Itu adalah kejadian kelakuan dia yang paling tingkat tinggi, sehingga kejadian itu membuatnya dikeluarkan dari sekolah agama. Tapi sebelum dia dikeluarkan, gurunya pernah berpesan kepada dia jangan melupakan 5 janji ini, sehingga sampai mati pun dia masih mengingat pesan dari gurunya tersebut. Jadi bagi dia itu janji itu sesuatu yang sangat harus ditepati. Itulah bagi dia hakikat sebuah janji. Jadi sehingga
dia pergi dari sekolah agama, dia masih suka mabuk-mabukan, membuat onar, membuat rusak warga kampung. Sehingga dengan melihat pesan gurunya itu, dia akhirnya bertaubat dan dia berbuat baik kepada semua orang. Sehingga waktu itu dia mendirikan sebuah rumah makan. Nah, nasinya ini dibagi-bagikan ke tetangganya. Dia sangat menghormati para tetangganya, selalu membantunya. Oke, jadi ceritanya ini, dia itu orang yang nakal, bocah pemuda yang nakal, masuk pesantren sampai ekstrim juga ceritanya ya, sampai membunuh seseorang karena saking nakalnya. Jadi dia dikeluarkan dari pesantren, tapi dia sampai ada seorang ustaz yang berpesan. Jadi pesan itu, janji itu yang selalu diingatnya sehingga dia menjadi orang baik kembali. Oke, udah paham apa itu review text? Sudah.